Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Insyaallah kita akan sama untuk belajar tentang pelajaran PAI dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas memimpin doa. Hal antum musta'iduna lil qira'ati du'a. Nahnu musta'iduna. Ad-du'a bijaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum mulai ke pelajaran, saya cek kehadiran siswa terlebih dahulu. Andrian, hadir? Hadir, Pak. Bima, Hadir. Alfian, Hadir. Zaki, Hadir. Haki, Hadir. Putra, Hadir. Zada. Hadir. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, kita jajal terlebih dahulu ya, biar kita semangat lebih fokus lagi. Silakan jajal dipimpin oleh Kak Jia. Semuanya dimohon bisa Berdiri. tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, mengingat, fokus. MBS Bisa. MBS Luar biasa. MBS Jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Selanjutnya, anak-anak, kita akan melihat sebuah tayangan atau video motivasi, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam belajar Al-Quran. Oke, disimak baik-baik. Agar tidak merugi. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka
dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, Qatadah rahimahullah taala pernah berkata, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, beliau jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Oke, udah ya. Itu adalah sebuah video motivasi agar kita lebih bersemangat, ya, lebih termotivasi untuk belajar apa? Oke, masih semangat ya? Oke. Kalau mengingat materi sebelumnya, ya, materi hari kemarin, ada yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Kenji, apa materi yang kemarin? Membaca surat An-Nisa ayat 59. Membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Coba dibaca. Di sini, di depan, coba. Masuk ke teman-temannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasulallah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Masih silakan dulu. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan pemantik, ya, yaitu apa salah satu manfaat kita mempelajari Al-Quran? Oke, ada yang tahu? Silakan. Sebagai pedoman hidup manusia. Oke, sebagai pedoman hidup manusia. Beri tepuk tangan dulu. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan nanti anak-anak bisa membaca Al-Quran surat An-Nahl ayat 64, ya, dengan tartil, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya alif lam samsiah dan alif lam mumayyidah. Dan untuk model pembelajaran kita yaitu model demonstrasi, ya. Untuk materi pada hari ini yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Jadi dengan metode demonstrasi ini nanti salah satu teman kalian akan membacakan di depan dan kalian menirukan. Silahkan coba Kak Kenji, silahkan dibaca dan nanti teman yang lain menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Wa ma anzalna
matinya bisa dibaca Mas Haki. Ya, silakan bisa dibuka. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Silakan duduk. Oke, begitu surat An-Nahl dan surat An-Nahl ayat 64. Jadi sebelum nanti ke pelaksana tugas, saya akan berikan materi dulu apa itu alif lam samsiah dan alif lam komariyah. Jadi ada perbedaan antara alif lam samsiah dan alif lam komariyah. Kita akan jelaskan lewat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar tajwid Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitu perbedaan hukum tajwid di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah. Di antara dua alif lam ini kadang kita tersilap baca, tersalah baca, atau tertukar baca. Syamsiyah menjadi qamariyah, qamariyah menjadi syamsiyah. Baiklah, untuk pertama kita akan buka perbedaan di antara alif lam syamsiyah dan qamariyah ini. Kita mulai dari alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Ini nama lain dari alif lam syamsiyah, disebut juga dengan idgham syamsiyah. Idgham ini masuk, ada bacaan yang dimasukkan. Oke, setelah itu ini hurufnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 huruf ini supaya kita mudah menghafalnya disingkat dalam tiba thumma silrahman tafuz bidani'am da'su azanni zur syarifan lil karam. Nah, seperti itu mudah menghafalnya. Tiba thumma silrahman tafuz bidani'am da'su azan zur syarifan lil karam. Sedangkan ciri untuk alif lam syamsiyah ini adalah ada tasydid. Nanti dekat pada alif lam itu ada tasydid atau syaddah, dan cara bacanya dengan diidghamkan, dengan memasukkan. Sekarang kita lihat alif lam qamariyah, disebut juga dengan izhar qamariyah. Oke. Nah, nama lain dari alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Hurufnya ini disingkat dalam abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini untuk kita mudah menghafalnya, dan cirinya adalah tidak ada tasydid atau syaddah. Nah, nanti kalau dekat alif lamnya itu tidak ada tasydid atau syaddah kita temukan, bermakna itu alif lam qamariyah. Dan cara bacanya adalah dengan jelas atau diizharkan. Jadi sekarang untuk mudah fahamnya kita akan lihat kepada contohnya. Kita mulai dengan alif lam syamsiyah ini dalam surah Al-Fatihah ayat 3 ini dan ini. Jadi di sini pada alif lam ada tasydid, ada syaddah, bermakna ini adalah alif lam syamsiyah. Karena tadi alif lam syamsiyah cirinya adalah ada tasydid atau syaddah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bukan dibaca Al-Rahmah, Al-Rahmah, bukan. Tapi terus kita masukkan kepada ro. Oke, terus kita masukkan kepada ro. Itu yang namanya idgham, idgham syamsiah tadi. Kita masukkan bunyi lam ini kepada ro. Ar-Rahmah. Itulah disebut dengan idgham, masuk. Atau alif lamnya tidak dibaca. Masuk kepada alif lam qamariyah. Kita mulai dengan contoh yang pertama ini dalam surah Al-Fatihah ayat 2 ini. Di sini ada dua contoh alif lam qamariyah. Pertama ini alif lam, setelahnya tidak ada tasydid atau syaddah. Dan pun di sini ada alif lam, setelahnya tidak ada tasydid atau syaddah. Bermakna ini adalah alif lam qamariyah karena tidak ada tasydid atau syaddah setelahnya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi lamnya kita baca secara jelas. Jelasnya itu disebut dengan izhar. Jadi karena itulah disebut juga alif lam qamariyah ini dengan izhar qamariyah. Karena izhar itu jelas. Apa yang jelas? Lamnya dibaca secara jelas. Alhamdu. Alhamdu. Oke, lamnya dibaca jelas. Jadi selanjutnya saya akan memberikan tugas ya. Tugas yaitu mengenai bacaan Al-Quran surat. Jadi nanti bisa sambil dipelajari hukum tajwid dari surat An-Nahl ya. Jadi saya akan memberikan lembar LKPD ya, lembar kegiatan ya, siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. Itu ya. Saya akan bagi masing-masing satu kelompok satu. Nah, yaitu tugasnya cari hukum bacaan tajwid dari alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, silakan. Bisa dikerjakan pada melihat buku halaman 25, halaman 26 ya, halaman 26 kolom yang tengah ini bisa dibuat kolom biru mencari hukum bacaan yang termasuk alif lam samsiyah dan alif lam. Silakan bacakan dulu nama kelompok. Silakan. Gimana? Kerjaan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Oke, itu saya dikumpulkan dulu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. 4 sudah. Oke. Berikutnya
nanti saya panggil kelompok untuk maju depan untuk menjelaskan pekerjaan kelompoknya ya. Jadi di sini nanti menjelaskan tentang bacaan alif lam syamsiah dan komarah itu ada di ayat yang bagian mana. Oke. Yang pertama kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ya, ketua kelompok yang menjelaskan apa? Tempat pekerjaannya. Jelaskan yang sebelah mana. Silakan. Silakan keras. Dalam karya tak bagian al-kitabah, sebab alif lam bertemu huruf kaf dan tidak bertasdid. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Silakan kembali. Hanya kelompok 3. Ya. Alif lam syamsiah terletak pada alladzi talafu, sebab alif lam bertemu dan bertasdid. Oke, betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi tadi teman kalian sudah presentasikan pekerjaannya. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Yaitu pertama, kita dapat membaca apa? Al-Quran surat ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid, ya, khususnya alif lam syamsiah dan alif lam ya. Oke. Ada yang bisa mulai untuk kesimpulan hari ini? Ya, Bima silakan. Sambil berdiri. Ya. Kesimpulan dari surat An-Nahl ayat 64 adalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat-umat Islam yang beriman. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kita sampai ke tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Jadi di pertemuan yang akan datang, ya, kita harapkan nanti anak-anak bisa menghafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Itu ya. Surat An-Nahl ayat 64 dihafalkan. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Oke. Berikutnya berarti kita sudah sampai tahap penutupan. Oke, sekarang kita berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah manfaat di dunia sampai di akhirat. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas.
pribadi. Kalau ada yang benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.